Jadi kasus dokter umum yang buka salon gigi kemarin, gimana kelanjutannya? Jadi gini, tadi nih Mindok dihubungi oleh pihak PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dalam hal ini adalah ketua PDGI-nya sendiri, yaitu Dokter Gigi Putri Hestining Tias. Dan beliau mengabarkan bahwa para pengurus PDGI atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Ogan Komering Ilir beserta organisasi IDI, Ikatan Dokter Indonesia, telah bertemu dengan sejawat dokter umum ini, dan di situ ada dialog yang melahirkan kesepakatan bahwa si oknum dokter umum ini bersedia untuk menutup layanan perawatan giginya. Nah, buat kamu yang mungkin ketinggalan kasus ini nih, atau cerita dari kasus ini, itu jadi intinya gini, ada guru finir ya. Guru finir ini lulusannya adalah sarjana psikologi, dan yang diajari adalah dokter umum. Dan kemudian si dokter umum ini membuka salon gigi beserta perawatan-perawatan kecantikan yang lain. Jadi perawatan gigi ini ada veneer, ada behel, ada tambal gigi, itu hanya sebagian dari keseluruhan perawatan yang ada di salon kecantikan tersebut. Nah, kemudian karena kita angkat, di Kortugi angkat, untuk semua platform kita angkat agar isu ini tidak tenggelam, dari pihak-pihak terkait di Ogan Komering Ilir segera mengambil tindakan. Di antaranya adalah pihak PDGI dan IDI dan mungkin pihak-pihak terkait yang lain. Kemudian mereka bertemu, bermusyawarah dan memberikan suatu wawasan terhadap dokter umum ini, dan juga yang jelas juga peringatan ya, yang kemudian terjadilah kesepakatan bahwa si dokter umum berjanji untuk tidak membuka layanan gigi lagi. Nah, kita juga mendapatkan informasi dari beberapa masyarakat ya tentang salon ini. Jadi bahwa di sini ada dua orang ya. Jadi yang satu adalah si guru finirnya yang seorang sarjana psikologi tadi, yang kedua adalah yang diajarin, yaitu yang dokter umum yang dia membuka salon. Beberapa masyarakat telah melaporkan bahwa sudah banyak sekali dampaknya di tengah masyarakat tentang perawatan finir dari salon tersebut. Jadi kerugiannya sudah ada, yang mungkin juga tidak komplain secara langsung ke owner dari salon kecantikan ini, tapi komplainnya sudah pasti ke dokter gigi gitu. Jadi jelas sudah ada kerugian yang dialami oleh masyarakat. Nah, untungnya si dokter umum ini nih mengerti kondisinya seperti apa, kemudian memahami apa yang telah menjadi aturan dan berjanji untuk menutup layanannya. Nah, bagaimana dengan si guru sarjana psikologi ini? Dan Mindok juga telah dihubungi secara DM oleh si inisial DWP ini, sarjana psikologi ini, dan dia menceritakan tentang sudut pandang dia gitu. Salon kecantikan ini kerjasama. Jadi si dokter umum sebagai owner, khusus untuk perawatan giginya, dia tetap menggunakan jasa si guru sarjana psikologi tadi. Jadi ketika ada perawatan gigi, itu yang mengerjakan si DWP tadi. Jadi kerjasama. Karena ternyata dua orang ini saudaraan. Jadi untuk mengembangkan bisnis salon kecantikannya, dia bekerja sama. Ya, sebagai owner si dokter umum ini juga tidak bisa dibenarkan juga, meskipun pengakuannya dia tidak pernah melakukan veneer atau perawatan gigi yang lain. Tapi dengan memperkerjakan tukang salon gigi yang tidak memiliki legalitas, tidak memiliki kompetensi untuk melakukan pekerjaan salah satu perawatan di salon kecantikan itu juga tidak bisa dibenarkan gitu. Dan ketika diusut lagi bahwa di situ juga ada perawatan infus whitening. Setelah Mindok tadi tanya siapakah yang melaksanakan atau melakukan infus, itu juga dia bekerja sama dengan tenaga medis. Kita nggak tahu tenaga medisnya profesinya apa. Yang jelas yang kita pertanyakan di sini adalah apakah itu juga sudah memiliki izin sebagai klinik, bukan sebagai salon, karena ini adalah sudah perawatan medis. Tapi baik si dokter umum dan si DWP ini, si sarjana psikologi ini, yang juga guru finirnya tadi, itu sepakat untuk menutup usahanya, menutup keseluruhan untuk usaha perawatan-perawatan medis di bidang gigi dan di bidang yang lain. Seperti itu pengakuannya. Nah, atas dasar klarifikasi tersebut, atas dasar tindak lanjut dari organisasi profesi terkait, maka seluruh postingan yang ada di seluruh platform Kortugi yang membahas tentang usaha kursus veneer si sarjana psikologi tadi dengan usaha salon dari si dokter umum, kita tarik. Beberapa masyarakat menanyakan, kenapa sih ditarik? Nggak usah ditarik lah, nggak usah dihapus lah. Itu untuk pembelajaran, agar jera.
Betul bahwa Kortugi adalah satu platform edukasi, satu platform pembelajaran. Tapi yang kita edukasikan materi pembelajarannya bukan tentang bagaimana cara jera yang baik, tapi adalah bagaimana cara kita mendapatkan wawasan lebih terhadap kesehatan gigi dan mulut. Karena sebagai layanan ilegal ya, jika kita menunggu jera itu artinya sudah terlambat. Jika kita menunggu oknum tersebut melakukan pekerjaannya, kemudian kita edukasi, kemudian dia jera di akhirnya, itu sudah terlambat. Karena perbuatannya itu sudah cukup menyebar di masyarakat. Dan nantinya akan jadi bom waktu di tengah masyarakat yang tadi memanfaatkan layanannya, itu menjadi satu dampak di kemudian hari. Dan kita juga pertanyakan juga bagaimana pertanggungjawaban si pengelola salon kecantikan ini, baik si DWP maupun si dokter umum tadi, bagaimana pertanggungjawabannya. Kita kan nggak bisa langsung tutup aja. Jadi kita harapkan juga bahwa pertanggungjawaban ini masih tetap berjalan ketika di kemudian hari ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ingin menuntut ganti rugi. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan bahwa perawatan veneer ini ketika tidak dikerjakan dengan sesuai dengan kaidah-kaidah medis, sesuai dengan indikasi medis, atau sesuai dengan protap medis, itu nantinya akan membuat risiko yang sangat besar. Pembongkaran veneernya aja itu bukan perkara yang mudah. Kadang harus dibongkar dan mengorbankan struktur gigi. Bahkan di kasus-kasus tertentu, giginya sudah rusak parah ketika diambil veneernya. Dan dia harus menjalani atau dibuatkan veneer baru seumur hidupnya. Jadi kerugian seperti itu. Bahkan di beberapa kasus juga kita mendapatkan kasus bahwa veneer yang tidak baik, yang dia mengganjal ketika buat gigit, dan akhirnya yang bagian dekat dengan gusi, ketika dia mengganjal, kemudian dia menusuk gusi ke dalam, dia menusuk ke tulang rahang, itu juga terjadi kematian tulang atau sequester. Jadi seperti itu seriusnya. Jadi ya kita harapkan adalah bukan jeraknya, tapi adalah wawasannya. Ketika masyarakat sudah memiliki wawasan, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Tidak perlu jera di akhir, karena kita tidak membutuhkan jera di akhir, tapi adalah wawasan di depan. Itu yang kita harapkan di masyarakat, bahwa Kortugi sebagai akun edukasi adalah memberikan wawasan sedini mungkin sebelum orang itu mencoba sesuatu yang berbahaya, baik si operator atau masyarakat pengguna jasanya. Maka dari itu kita berpesan bahwa satu salon kecantikan yang menggandeng beberapa orang untuk melakukan tindakan medis, itu seharusnya bukan berformat salon lagi, tapi berformat klinik, dengan perizinan yang harus diurus, dengan kompetensi yang harus ditaati, dan protap-protap kesehatan yang harus dijalankan. Karena ujung-ujungnya adalah tentang keselamatan dan meningkatnya taraf kesehatan di masyarakat. Jika itu tidak ditaati, maka justru sebaliknya, cita-cita kita sebagai profesional medis ini justru terhambat oleh orang-orang yang seperti ini. Oke, mungkin itu dulu dari Mindok. Semoga tetap berwawasan setiap harinya dan tetap waspada tiap harinya juga. Ketemu lagi besok. Bye.